Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan teror di Kabupaten Puncak. Kali ini membakar sekolah dan kantor kampung. Penembak pengacara di Manokwari berhasil diringkus polisi. Guru di Jayapura cabuli muridnya hingga hamil. Kelompok kriminal bersenjata kembali melancarkan teror dengan membakar bangunan pemerintah di Kampung Kelemame dan Kampung Pasir Putih, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada hari Selasa. Bangunan yang dibakar adalah kantor Kampung Pasir Putih, kantor Kampung Kelelame, dan 2 bangunan sekolah dasar negeri Kelelame di distrik Sinak. Menurut Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo, pembakaran ini sangat merugikan warga sekitar. Berdasarkan hasil penyelidikan tim investigasi Satgas Op Damai Kartens, aksi pembakaran ini juga dipicu oleh perselisihan akibat perselingkuhan komplotan KKB. KKB ini melakukan aksi dengan memberi buta, walaupun kejadian ini dipicu dari masalah pribadi, yang mana istri salah satu komplotan KKB, Tenius Kurula, diduga berselingkuh dengan salah satu masyarakat dari distrik Sinak, sehingga menimbulkan konflik yang kemudian diperkuat oleh komplotan KKB yang dipimpin oleh Kalenak Murid. 4 bangunan fasilitas pemerintah yang dibakar antara lain kantor Kampung Pasir Putih, kantor Kampung Kelemame, dan 2 bangunan SD Negeri Kelemame. Kami meminta agar masyarakat tetap waspada dan segera melaporkan ke aparat jika ada aktivitas yang mencurigakan. Aparat gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens saat ini tengah mengejar anggota KKB tersebut. Polisi meminta masyarakat tetap waspada dan melapor ke aparat keamanan jika ada aktivitas yang mencurigakan. Dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Arthur melaporkan. Satgas Damai Kartens kembali membekuk seorang anggota kelompok kriminal bersenjata bernama Iyoktogi Telenggen di Bandara Nop Goliat Dekai, Kabupaten Yahukimo. Iyoktogi masuk dalam daftar pencarian orang karena terlibat dalam serangkaian kasus pembunuhan. Kali ini Iyoktogi tidak bisa lolos karena Satgas berhasil melacak keberadaannya di Kabupaten Yahukimo. Menurut Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo, tertangkapnya Iyoktogi adalah komitmen aparat keamanan untuk menindak tegas kelompok bersenjata yang mengganggu stabilitas keamanan di Papua. Berhasil menangkap DPO KKB Iyoktogi Telenggen alias UP alias UT di Bandara Nop Goliat Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025. Pelaku KKB Iyoktogi Telenggen ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo tanggal 16 Oktober 2023 dan telah diterbitkan sebanyak 9 surat DPO lainnya. KKB Iyoktogi Telenggen telah terlibat dalam aksi-aksi kriminal di antaranya pada tanggal 24 Juni 2021 melakukan penembakan dan penganiayaan kepada masyarakat sipil di Kampung Bingki, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 1 orang luka berat. Pada tanggal 16 Oktober 2023, juga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap masyarakat pendulang emas di Kali Ei, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia dan 1 orang luka berat dari masyarakat sipil. KKB Iyoktogi Telenggen ini juga merupakan bagian dari komplotan KKB Yahukimo. Saat ini pelaku sedang didalami oleh tim investigasi Satgas Operasi Damai Kartens untuk mengungkap keterkaitan aksi-aksi lainnya. Saat ini tim Satgas Operasi Damai Kartens juga masih melakukan pengejaran terhadap KKB lainnya. Penangkapan ini merupakan komitmen Satgas Operasi Damai Kartens 2025 untuk menuntaskan KKB sampai ke akar-akarnya, karena pelaku dalam aksinya telah memakan banyak korban jiwa dan luka berat, terutama masyarakat dan aparat keamanan.
Iyoktogi Telenggen terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan 13 pendulang emas di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober tahun 2023. Saat ini pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Yahukimo. Pasca penangkapan Iyoktogi, TNI Polri meningkatkan patroli keamanan mengantisipasi teror KKB. Dari Yahukimo, Papua Pegunungan, Hendra melaporkan. Polisi akhirnya menangkap pelaku penembakan terhadap pengacara Yan Christian Warinusi di Jalan Yosudarso, Sanggeng pada 17 Juli tahun lalu. Selama 6 bulan buron, pelaku berinisial SJT ditangkap di Manokwari saat akan mengikuti HUT pekabaran Injil di tanah Papua. Menurut polisi, salah satu tersangka mengajak SJT memantau korban yang sedang mengikuti persidangan di pengadilan. Dari pengadilan, para pelaku membuntuti korban hingga ke Bank Mandiri. Ketika keluar dari bank, pelaku lalu menembak korban. Perannya menemani. Seperti yang sebelumnya, pelaku utama masih tetap kami cari atas nama OU yang sampai saat ini masih kami kejar. Tapi kami masih mengharapkan, karena kemarin kami ada informasi yang beliau katanya melalui orang tertentu yang akan menyerahkan diri itu lebih baik. Nah, jumlah tersangka dari hasil keterangan JT ini yang melakukan penembakan itu ada 5 orang. Untuk kronologis kejadiannya, kalau menurut yang bersangkutan, beliau ini dijemput, kebetulan rumahnya di Rendang. Dia dijemput, diajak untuk memantau sidang pra-peradilan yang pengacaranya adalah Bapak Warinusi. Polresta Manokwari masih memburu 4 pelaku lainnya dan meminta mereka segera menyerahkan diri. Jika tidak, polisi akan mengambil tindakan tegas. Penembakan pengacara saat itu sempat memancing kemarahan keluarga korban yang melancarkan protes dengan memalang jalan di depan Bank Mandiri. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kasus begal yang viral di Manokwari ternyata pelakunya adalah anak di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah di Manokwari. Tim Resmo Polresta Manokwari menangkap kedua pelaku dan belasan lainnya masih dalam pengejaran, terutama sang aktor yang menikam korban. Polisi meminta orang tua untuk menyerahkan anaknya atau akan diambil tindakan tegas. Mereka di stop, dimintai uang, yang satu dimintai HP, nah yang ngasih HP tidak diapa-apain, yang satunya juga tidak apa-apa, yang bawa motor pada saat motornya mau diminta dia tidak ngasih itu. Nah, pelakunya ini yang kita amankan SA sama DG. Nah, kebetulan kedua orang ini anak di bawah umur. Satu umur 17 tahun, satu umur 16 tahun. SA mana SA? Yang nembak. Kedua pelaku terlibat pengeroyokan terhadap 3 orang korban di Jalan Yosudarso pada 30 Januari 2025 lalu. Saat itu korban sedang mencari makan. Namun saat melintas di Jalan Yosudarso, para pelaku menghadang korban dan memaksa meminta uang dan rokok. Korban menolak, namun tiba-tiba datang 7 pelaku lainnya membawa senjata tajam lalu mengeroyok dan menikam korban hingga luka parah. Polisi mengimbau masyarakat agar waspada dan tidak membawa barang berharga, khususnya pada malam hari karena rawan kejahatan begal. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Nah, 2. Nah, menurut